bantuan sosial pas ini pandemi kamu punya di daerah itu sudah apakah sudah sampai tepat sasaran atau? Kalau menurut pandangan saya sih sudah, karena saya lihat yang pergi terima bantuan itu ada yang dari kalangan lansia, terus mereka para janda itu yang sudah tinggal oleh para suami, terus mereka yang ekonomi kurang mampu itu rata-rata sih, bukan tidak semuanya, rata-rata mereka sudah terima semua. Artinya bantuan itu menurut saya tepat sasarannya di kampung-kampung. Tidak tahu dengan kampung-kampung yang lain gitu. Kalau di saya budaya itu kayaknya belum tepat sasaran juga. Ya, apalagi kan bantuan ini kan awalnya melalui desa juga. Kadang di dalam desa itu ada teman juga mungkin lebih fokusnya ke keluarga mereka atau kerabat dekat begitu. Jadi banyak yang tidak dapat seperti yang saya bilang tadi, yang para janda begitu yang ditinggal suami. Itu ada yang tidak dapat juga. Di kami sih, maksudnya di kami kan hanya ini sudah bagi keluarga per kakak itu bagi telur sudah yang 10 butir yang susu kan disalahin kan ada uang yang berupa 700 begitu ya, 600 per bulan. Di kami itu tidak 3 bulan. Pokoknya hanya 3 bulan 1 bulan itu kan dapat 600. Di kami tidak pernah dapat 600. Saya tengok Terus di tidak ada. daerah juga, Hanya dapat telur sama beras. Iya paling tinggi 5 kilo gitu dalam satu pusat daerah juga kayak ada pendobelan juga sih. Makanya kalau pendobelan itu makanya terlihat dari kehubungan dengan kepala desa mungkin agak dekat atau ada akrab gitu. Atau begini pas ini pemilihan mereka pilih kepala desa itu Iya. jadinya Jadi pas kayak pembagian bantuan pembagian situ kan mungkin ini sumbangan dari berbagai berbagai cabang juga, ada yang dari dinas, dari kabupaten, ada juga dari provinsi juga. Kan tidak mungkin bagi sekali, mungkin 1 bulan terus selalu 1 bulan lagi. Terus di situ tuh kadang ada pendobelan juga buat mereka yang kayak lebih akrab dengan kepala desa atau dengan staf-staf dalam kantor desa, itu terjadi pendobelan juga itu penerimaan itu bantuan. Kalau di KMP daerah sih maksudnya bagi di pembagiannya sama rata, maksudnya biar bikin dia juga ekonominya maksudnya di atas tentunya. Tidak lemah begitu. Dan kita mereka terima. Yang begini misalnya mereka penerima PKH, mereka tidak terima yang untuk per bulan yang 600 per bulan, per 3 bulan. Untuk yang penerima PKH kan mereka juga terima uang PKH tuh. Terus bantuan yang lainnya yang misalnya dari provinsi itu yang untuk yang tidak penerima PKH kan kayak begitu. Maksudnya tidak terfokuskan untuk yang misalnya janda atau lansia. Bisa meratakan semua walaupun juga ekonominya dia misalnya rata-rata sudah di atas rata-rata gitu. Itu sebenarnya juga tergantung pribadinya juga sih. Mungkin kalau dari saya sih, kalau saya merasa punya ekonominya masih bisa lah, itu pasti akan tulang juga. Makanya kasih kesempatan untuk mereka yang kira-kira lemah atau tapi kan maksudnya pas pandemi kan kita kan terdampak semua tuh ya, yang mereka yang ini ekonominya di atas rata-rata mereka juga terdampak COVID-19. Terus yang miskin juga terdampak, kita semua terdampak. Jadi pantas untuk menerima yang bantuan. Kalau menurut pandangan saya sih, kalau misalkan ini berkaitan dengan penerimaan bantuan secara menyeluruh tanpa memandang ekonomi itu tergantung dari jumlah bantuannya berapa. Kalau misalkan yang paling prioritaskan itu mereka masyarakat yang kurang mampu. Ketika masyarakat yang kurang mampu itu sudah mendapatkan segala bentuk bantuan, nah sisa dari bantuan yang mungkin ada sisa atau baru bisa dibagikan kepada masyarakat yang notabene bisa menghidupkan hidup selama pandemi COVID-19. Dan itu pun saya rasa susah lah diterapkan di negara-negara seperti ini, apalagi tahu praktik KKN dari dulu sampai sekarang ini masih melekat di masyarakat, bahkan sampai ke kalangan bawah di tingkat daerah pun mereka tetap melakukan itu. Oke, yang menjadi masalah sekarang menurut saya itu pas penerimaan bantuan gitu, jadinya masyarakat kerumunan jadinya tidak ada jaga jarak lagi di situ. Tidak ada jaga jarak, mahal mereka baku rebut tuh. Ya itu kan begini kan kita sekarang krisis tuh, jadi kalau misalnya terima bantuan tanpa kerja itu kan pasti orang pulang pergi tuh. Jadinya terjadi kerumunan. Iya, saya juga ini keliruan dari pemerintahan. Memang benar ini ada baiknya juga mereka
selenggarakan bantuan-bantuan begitu pas pandemi begini. Tapi makanya mereka keluarkan aturan tuh, makanya mereka yang keluarkan aturan tapi mereka malah yang melanggar lagi aturan. Tidak, maksudnya Tidak ada apa yang bantuan kan mereka bawa dari rumah ke rumah. Itu mungkin namanya itu satu proses yang baik juga sih. Daripada tapi kan ini apa ini pemerintah misalnya daerah di desa, pemerintah desa kan tidak mau misalnya begini berapa kakak setiap desa mereka harus pergi dari satu rumah ke satu rumah, kan tidak mungkin. Kan ada perangkat desa loh. Kalau menurut saya ya bagi per kelompok misalnya hari ini 10 orang atau 20 orang, terus untuk besok sini bagi kelompok gitu, daripada kita harus pergi ke semua satu hari atau 2 hari. Iya, makanya saya rasa kalau itu inisiatif dari kepala desa juga bisa. Hanya pertama itu dilibatkan seluruh kepala dusun gitu untuk datang, betul. Terus dari kepala dusun juga dilibatkan RT gitu, sehingga pembagian itu tinggal RT yang atur. Makanya kan jumlah RT kan tidak mungkin sampai besar juga sih, palingan bisa dijangkau gitu. Iya sih, makanya tidak mungkin juga RT dia jalan sendiri. Tapi makanya itu kan lebih mudah, dan wilayah RT itu mungkin dia tidak bisa jangkau. Pasti kalau wilayah RT pasti itu wilayah juga ini bisa dijangkau oleh bapak RT juga sih. Iya, harus. Ya, tapi yang menyangkut kerumunan di sini, kalau model Fani tadi bilang harus kepala desa atau aparat itu pergi salah satu setiap rumah. Makanya di situ juga mereka di situ mereka pasti takut jangan sampai ada kecurigaan dari warga, jangan sampai memberikan kelebihan apa kepada keluarga yang lebih akrab gitu. Jadi mereka juga harus menjaga nama baik desa. Apalagi di tengah pandemi COVID data sekarang bisa bayar dengan uang data. Iya. Apalagi di tengah pandemi COVID ini tuh, ini panas-panas bilang virus ini bisa menyebar melalui udara. Kan kalau misalkan mereka datang dari rumah ke rumah itu potensi untuk kena COVID itu besar sekali lah. Makanya untuk mengurangi itu mungkin mereka melakukan pembagian itu di suatu tempat saja begitu. Apalagi dalam sebuah daerah atau desa begitu kan, baru tahu kita punya kebiasaan di sana, tidak mungkin kita antar bantuan hanya diam atau apa tuh, pasti ada sosialisasinya juga. Kadang juga itu kebiasaan kita singgah minum kopi rokok, cerita dulu. Itu yang namanya itu juga memicu sih salah satu. Menurut saya sih pemerintah juga harus lihat dampak apa yang dengan kebijakan yang dikeluarkan gitu. Contoh baru-baru yang terjadi di Poltekkes itu ada baiknya juga mereka mengadakan vaksinasi vaksin massal bersama. Tapi mereka tidak berpikir dampak dari itu kerumunannya apa, dia berdampak ke depannya bagaimana. Dampak dari kebijakan yang mereka keluarkan dampak dari mengeluarkan kebijakan ada vaksin massal. Ini kan orang berlomba-lomba, apalagi sekarang kan nih banyak orang yang mau vaksin, tapi ketersediaan obat vaksinnya sendiri kan berkurang. Baru kan aturan sekarang kan kalau mau ada kegiatan apa atau mau ada kemana-mana begitu kan harus divaksin kan. Itu juga apalagi tahu Kota Kupang ini kawasan kampus juga, di mana seluruh mahasiswa NTT ini berkumpul di sini cari ilmu. Pasti yang paling banyak yang datang ke kerumunan itu pada mahasiswa, karena peraturan kampus masuk kampus harus ada kartu vaksin. Misalnya itu kesalahan juga dari pemerintah, mereka ada kan vaksin, mereka tidak perhitungkan dampaknya. Dampak dari kerumunan, dampak dari mereka selenggarakan itu vaksinasi itu mereka tidak perhitung juga sih. Atau menurut kamu bagaimana? Saya kan sudah Gas. Satu. Kalau menurut saya begini, pemerintah itu mereka menyelenggarakan kegiatan vaksinasi, tapi mereka tidak berpikir dampaknya juga. Baru masyarakat sekarang kan tidak berpikir soal vaksin untuk kesehatan juga, tapi masyarakat itu lebih takut ketika ada kebutuhan sesuatu tapi dibutuhkan surat vaksin gitu. Tidak ada. Ya, makanya pemerintah itu boleh
Jadi pemerintah harus bagaimana? Mereka boleh membuat kebijakan begitu, tapi mereka harus Lihat dulu apa dampaknya juga sih, sehingga kebijakan yang mereka buat itu tidak salah kah? Atau gimana? tidak memicu kerumunan terus terjadinya tidak terjadi penularan COVID atau peningkatan COVID sih. Kalau begitu namanya itu kan maksudnya pandangan saya juga. kan maksudnya begini, kita divaksin ini untuk meminimalisir COVID. Sementara kalau misalnya kita melakukan kerumunan ketika pergi vaksinasi itu kan juga pemicu meningkatnya COVID-19. Jadi di sini menurut saya pemerintah harus lebih jeli mengeluarkan kebijakan atau suatu kegiatan supaya tidak ada dampak yang membuat Tiga. sebenarnya kan pemerintah mengeluarkan ini kebijakan kan sebenarnya untuk menyelesaikan masalah, tapi di sini kita lihat faktanya malah menambah masalah baru, yaitu terjadinya kerumunan. Mungkin sekian saja dari kami, terima kasih. Ya.